Maluku dikenal dengan sebutan Jazirah Al-Mamluk atau Kepulauan Raja-Raja adalah sebuah negeri di timur Indonesia yang sangat berpengaruh dengan 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Kerajaan Bacan, dan juga Kerajaan Jailolo. Islam masuk ke Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan, karena pada abad ke-15, Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang memiliki sasaran para pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Dalam proses Islamisasi, pendidikan Islam menjadi sarana utama dalam menyebarkan dan memperkuat ajaran Islam di kalangan masyarakat lokal. Kerajaan-kerajaan Islam di Maluku memegang peran penting dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam secara tradisional. Pertama, Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate atau tepatnya Kesultanan Ternate pada awalnya bernama Kerajaan Gapi. Kerajaan Ternate didirikan pada tahun 1257. Pendirinya bernama Bab Mushur. Dapat dipastikan bahwa keluarga Kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15. Marhum adalah Kolano Ternate yang pertama kali masuk Islam. Ia masuk Islam setelah mendapat seruan dakwah dari seorang pedagang asal Minangkabau yang juga merupakan murid dari Sunan Giri, yaitu Datuk Maulana Hussein, yang datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Tidore. Islam masuk ke daerah Maluku secara resmi pada abad ke-15. Raja Ciliati menjadi Raja Tidore pertama yang memeluk agama Islam. Raja Ciliati menerima Islam dari seorang alim yang berasal dari tanah Arab bernama Syekh Mansur. Setelah masuk Islam, ia bergelar menjadi Sultan Jamaluddin. Setelah Sultan Jamaluddin wafat, kepemimpinan digantikan oleh putranya yaitu Sultan Mansur. Pada masa ini, Tidore kedatangan bangsa Spanyol. Kehadiran bangsa Spanyol membuat Portugis tidak senang dan berjuang pada pergolakan. Tidore kembali bangkit pada masa pemerintahan Sultan Kaichil Nuku yang memiliki gelar kehormatan Sri Mahatuan Sultan Jaidul Jihad Amiruddin. Yang ketiga, Kerajaan Bacan. Kerajaan Bacan terletak di wilayah Halmahera Selatan, Maluku Utara. Islam masuk ke daerah Bacan sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16. Melalui jalur perdagangan dan dakwah yang dibawa oleh pedagang dan dakwah yang dibawa oleh pedagang dan ulama dari Gujarat, Arab, Persia, dan Jawa yang berlayar ke Maluku dengan perdagangan rempah-rempah. Nama Sultan pertama Bacan yaitu Sultan Muhammad Al-Bakir yang kemudian menjadi pelopor islaminasi lebih luas ke wilayah Bacan dan sekitarnya. 4. Kerajaan Jailolo. Kerajaan Jailolo terletak di bagian barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kerajaan Jailolo merupakan salah satu kerajaan tertua di wilayah Maluku dan menjadi pusat kekuasaan penting sebelum kedatangan bangsa Eropa. Islam mulai masuk pada sekitar abad ke-15 melalui jalur perdagangan dan dakwah. Raja Jailolo pertama yang memeluk Islam adalah Raja Cilik Amas. Setelah memeluk Islam, beliau menjadikan Islam sebagai dasar kerajaan dan mendorong penyebaran ajaran Islam ke seluruh wilayah kekuasaan Jailolo. Jailolo kemudian mengalami serangan dan pelemahan akibat kebijakan politik kolonial dan memecah belah kekuasaan lokal. Peninggalan kerajaan Islam di Maluku. Peninggalan kerajaan-kerajaan Islam di Maluku umumnya berupa istana, masjid kuno, makam sultan, benteng pertahanan, dan juga meriam yang menandai masa kejayaan Islam pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Peninggalan ini mencerminkan kuatnya perpaduan dari budaya lokal, Islam, dan kolonial kepulauan rempah. Sekarang kita masuk pada kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Irian Jaya, yang mana yang pertama itu ada Kerajaan Salawati yang berdiri pada abad ke-14, yang dimana pendirinya itu Fun Malaban atau Fun Tusan. Lokasi kerajaan ini terletak pada Pulau Salawati, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, yang berpusat di Kerajaan Kampung Samante. Adapun proses islamisasinya yaitu salah satu leluhur dinasti Afan Kalewan menikah dengan Mubalik Siti Hawa Faruk dari Cirebon
yang kemudian mengganti namanya menjadi Bayazid, yang diperkirakan terjadi pada abad ke-16. Yang kedua ada Kerajaan Misol yang berdiri pada abad ke-15 sampai dengan 16, yang dimana pendirinya itu Fun Madero yang terletak di Pulau Misol, yang merupakan bagian dari Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Kerajaan Misol ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di wilayah Papua. Kerajaan Misol berkembang melalui perdagangan, jalur laut, dan ulama. Mereka memiliki hubungan dengan Maluku, Ternate, dan Tidore. Para raja di kerajaan Misol ini juga memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam. Dan masyarakatnya juga sangat berpegang pada hasil laut dan perdagangan. Yang ketiga ada Kerajaan Rombati yang berdiri pada abad ke-16, yang dimana pendirinya itu Margabau. Yang dimana Kerajaan Rombati ini terletak di wilayah Fa'fa, Papua Barat, dan merupakan kerajaan yang memiliki corak Islam. Islam masuk ke Kerajaan Rombati ini melalui jalur perdagangan antar Maluku dan pesisir Papua. Kerajaan Rombati memiliki struktur pemerintahan tradisional dengan raja sebagai pemimpin. Raja juga memiliki peran sebagai penyebar Islam di pesisir Papua. Kerajaan Rombati memiliki hubungan kekerabatan dan politik dengan kerajaan Islam lainnya di Papua Barat, yang dimana adat dan Islam berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, Kerajaan Sailolof yang berdiri pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh raja yang bernama Funmo. Kerajaan ini juga terletak di wilayah Raja Ampat, Papua Barat. Kerajaan Sailolof ini merupakan salah satu kerajaan Islam di Papua, yang dimana Islam berkembang melalui jalur perdagangan dan pengaruh Kesultanan Tidore. Raja kerajaan Sailolof ini juga memiliki peran sebagai pemimpin politik dan agama. Para masyarakat kerajaan Sailolof ini sangat berpegang pada hasil pendapatan dari laut. Kerajaan Sailolof ini juga menjadi bagian dari jaringan kerajaan Islam di kawasan Papua dan Maluku. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya.